Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nurbaiti dari kelas 15. Di sini saya akan merespon dari video tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia tidak bisa lepas dari peraturan perundang-undangan. Ini adalah sebuah kondisi negara yang memang terikat dengan aturan hukum yang tertulis. Nah, banyaknya peraturan perundang-undangan ini pastinya membutuhkan penanganan yang tepat, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan punya landasan teori yang dikenal dengan teori piramida hukum. Teori ini diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Urutan dari tertinggi sampai terendah piramida adalah yang pertama, ground norm, yang kedua, itu general norm, yang ketiga, special norm. Konsekuensi dari teori tersebut, yang pertama, peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Yang kedua, peraturan yang lebih rendah merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi. Yang ketiga, peraturan yang lebih rendah jumlahnya lebih banyak dari peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, ground norm jumlahnya tunggal, general norm jumlahnya lebih banyak, tidak satu seperti ground norm. Lalu special norm jumlahnya akan lebih banyak lagi, kemudian tersusun seperti sebuah piramida. Hampir semua negara pasti punya konstitusi. Tidak ada negara yang tidak memiliki konstitusi. Meskipun ada beberapa negara yang konstitusinya dibuat tidak tertulis. Sedangkan Indonesia, konstitusinya adalah konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dulu, sebelum adanya TAP MPR nomor 27 Romawi tahun 1966, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum tersusun, yang berarti belum ada aturan yang mengatur hierarki. Kemudian, pada TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 diterbitkan hierarki tata peraturan perundang-undangan. Setelah pergantian politik, tentu di dalamnya juga ada pergantian politik hukum, yaitu TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Lalu, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Kemudian, pada tahun 2019 dilakukan perubahan sebagian melalui Undang-Undang nomor 15 tahun 2019. Nah, di sini ada tabel perbandingan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, ada perbedaan atau maksudnya ada yang berubah pada tata urutan peraturan perundang-undangan ini. Misalnya, pada TAP MPR. TAP MPR ini tidak ada dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Mengapa tidak ada? Menurut saya, karena adanya perubahan kewenangan MPR dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, TAP MPR dikeluarkan dari hierarki dengan berlakunya Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan. Secara langsung berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan ini sangat berdampak pada konsekuensi logis dari hilangnya kebijakan MPR melalui ketetapan MPR di dalamnya sebagai sebuah produk hukum. Ternyata dalam ayat 1-5 pasal 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan selain di dalamnya tercantum dalam tata urutan perundang-undangan juga tercantum dalam urutan perundang-undangan. Diakui keberadaannya memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lalu, pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, TAP MPR kembali dihadirkan. Mengapa demikian? Menurut saya, alasan dihadirkan kembali TAP MPR di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan semata-mata hanya untuk memberikan pengakuan terhadap TAP MPR yang masih berlaku. Karena pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang ke-36 tanggal 22 Juli 2011 yang membahas tentang rancangan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Sucipto selaku Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada rapat itu mengatakan, penambahan ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan hierarki ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan dimaksudkan untuk memberikan pengakuan terhadap TAP MPR yang masih berlaku berdasarkan TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR sementara dan ketetapan MPR Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Dari hierarki peraturan perundang-undangan mengandung konsekuensi, yaitu menetapkan atau menentukan kedudukan peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.